Apa pendapat istri kita tentang kita? Itulah penilaian yang paling jujur dan paling objektif yang dikatakan oleh Nabi. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, bukan yang paling baik terhadap orang lain. Lihat di dalam rumah tangganya terlebih dahulu. Dan Nabi SAW kemudian juga mengajarkan, aku adalah yang paling baik di antara kalian kepada istriku. Artinya, kalau kalian ingin menjadi orang yang baik kepada istri kalian, belajarlah dari Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya Rasulullah la'ala khuluqin azim, berada dalam akhlak yang paling istimewa dan paling agung. Sehingga ketika Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, wahai para laki-laki, pergaulilah istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Lalu kita bertanya, ya Rabb, bagaimana cara kami mempergauli istri kami dengan cara yang baik? Maka Nabi menjawab, contohlah kepadaku. Contohilah Rasulullah dalam memperlakukan istri beliau. Sesungguhnya beliau sebaik-baik teladan dan contoh bagi orang yang beriman. Ada beberapa kisah tentang bagaimana sabarnya Rasulullah terhadap istrinya. Karena dari semua kebaikan suami kepada istri, ada satu kata kunci yang mencakup semua kebaikan suami kepada istri adalah sabar. Menjadi suami yang dermawan butuh kesabaran. Menjadi suami yang penyayang butuh kesabaran. Menjadi suami yang mampu bersabar dalam mendidik atau baik dalam mendidik juga butuh kesabaran. Mungkin salah satu kata kunci untuk menjadi baik kepada istri itu adalah memiliki sifat sabar di atas rata-rata. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berapa kali harusnya seorang suami bersabar terhadap gangguan istrinya dalam satu hari? Berapa kali? Idealnya seorang suami bersabar terhadap istrinya dalam satu hari. Mungkin kata-kata istrinya, mungkin sikap istrinya, mungkin raut wajah istrinya, mungkin ketidaktaatan istrinya, mungkin bantahan istrinya, mungkin. Berapa kali idealnya seorang suami yang solih, suami yang beriman, bersabar terhadap kekurangan istrinya dalam satu hari? Maka Rasulullah SAW menjawab 70 kali. Pertanyaannya, sudah berapa kali dalam sehari kita mendapatkan rasa tidak nyaman dari istri kita? Apakah kita menghitung sampai 70 kali? Seandainya belum 70 kali, maka Nabi seolah-olah mengatakan harus sabar. Ya Rasul, sudah 30 kali, sabar. Ya Rasul, sudah 40 kali, sabar. Sampai 71, maka baru kita boleh mengambil tindakan-tindakan yang diajarkan di dalam surat An-Nisa. Maka kesabaran yang baik, sabran jamila, sabar yang indah yang diajarkan di dalam Al-Quran. Kalau dalam bab suami istri adalah bersabar sebanyak 70 kali dalam sehari terhadap kekurangan dan gangguan istri kepada suami. Banyak suami yang ketika istrinya sekali membuat dia tidak nyaman, dia langsung menjudge bahwa istrinya ini istri durhaka, bahwa istrinya ini tidak taat kepada suami, bahwa istrinya begini dan begitu. Dan yang lebih parah lagi, terlalu mudah mengeluarkan kalimat saya talak kamu, atau kamu pulang kepada orang tuamu, dan seterusnya. Padahal dia belum merasakan kesabaran sampai 70 kali dalam sehari. Dan tidak usah 70 kali, bahkan mungkin 10 kali pun tidak dalam sehari. Lihat bagaimana kesabaran Rasulullah SAW terhadap istrinya. Ada banyak kisah. Salah satunya kisah ketika suatu hari Aisyah ngambek kepada Rasul, marah kepada Rasul. Karena marah kepada Rasul dan tidak disebutkan dalam cerita itu kenapa marah, tapi kita husnuzon Rasulullah SAW orang yang mulia, Aisyah juga orang yang baik. Mungkin ada kesalahpahaman atau cemburu. Akhirnya Aisyah marah kepada Rasul. Saking marahnya, Aisyah minta untuk diizinkan pulang ke rumah ayahnya, ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Dia ingin mengadukan masalahnya kepada ayahnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Nabi mengatakan, ya Aisyah, kalau gitu saya temani malam-malam. Akhirnya Rasulullah menemani Aisyah, mengantarkan Aisyah ke rumah Abu Bakar. Sampai di rumah Abu Bakar, Rasulullah, Aisyah, Abu Bakar duduk dalam satu ruangan.
Kemudian Abu Bakar bertanya, ada apa ya Rasulullah, ada apa ya Aisyah, apa yang bisa saya bantu? Aisyah dan Rasulullah diam. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, boleh saya ngomong lebih dulu? Bayangin seorang Rasul, seorang teladan umat ini, sebaik-baik manusia, bahkan pemimpinnya para anbiya dan Rasul, bertanya kepada istrinya, ya Aisyah, bolehkah saya ngomong lebih dulu? Bagaimana Rasulullah memuliakan istrinya? Lalu siapa kita yang merasa lebih mulia daripada Rasulullah untuk malu bertanya hal yang sama kepada istri kita? Apakah dengan melakukan itu kita akan menjadi rendah? Sesungguhnya tidaklah seseorang merendahkan dirinya karena Allah, kecuali Allah akan meninggikan derajatnya. Rasulullah bertanya, ya Aisyah, boleh saya ngomong lebih dulu? Lalu Aisyah mengatakan, boleh, dengan syarat jangan katakan kecuali kebenaran. Kata Aisyah, boleh, dengan syarat jangan katakan kecuali kebenaran. Siapa Rasulullah? Siapa orang yang dia katakan itu? Rasulullah, yang tidak pernah berkata kecuali kebenaran. Al-Amin, As-Sadiqul Masduq, orang yang benar dan dipercayai, orang yang diamanah, yang langit saja percaya kepada dia, apalagi bumi. Tapi Aisyah mengatakan, jangan katakan kecuali kebenaran. Kalimat ini membuat Abu Bakar merasa sangat kecewa kepada Aisyah dan malu kepada Rasulullah, sehingga akhirnya Abu Bakar memarahi Aisyah. Ya Aisyah, bagaimana kamu mengatakan hal demikian kepada orang yang Allah saja percaya kepada dia dan dia tidak pernah mengatakan kebohongan? Apakah kamu berpikir Rasulullah akan berbohong? Ketika Abu Bakar marah dan ingin memukul Aisyah, tiba-tiba Rasulullah menahan Abu Bakar dan melindungi Aisyah di belakang tubuh beliau. Ketika Rasulullah menahan Abu Bakar dan melindungi Aisyah di belakang tubuh beliau, Rasulullah kemudian menegur Abu Bakar dengan mengatakan, ya Abu Bakar, bukan untuk ini kami datang ke sini, agar engkau menyakiti istri saya, tetapi kami datang ke sini untuk mendapatkan nasihat darimu. Kemudian Rasulullah menoleh ke belakang sambil tersenyum ke arah Aisyah dan mengatakan, ya Aisyah, lihat bagaimana aku membela kamu. Ini kesabaran Rasulullah SAW. Diperlakukan dengan kata-kata yang mungkin bagi seseorang yang merasa dirinya soleh, ahli ibadah, banyak tanggungan, seorang pemimpin, merasa dirinya mulia, ketika istrinya mengatakan hal demikian di depan orang lain dia akan tersinggung. Tapi Rasulullah malah membela Aisyah, lalu tersenyum kepada Aisyah sambil mengatakan, lihat Aisyah, bagaimana aku membela kamu. Kemudian mereka kembali ke rumahnya dalam keadaan damai. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukanlah istri dengan cara baik. Kemudian dalam kisah yang lain, bagaimana Nabi orangnya easy going, gak terlalu kaku, gak gampang baper terhadap istri. Dalam sebuah adegan, suatu malam Rasulullah SAW atau suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk bersama Aisyah di rumah. Waktu itu Rasulullah tidur di atas pangkuan Aisyah. Dan hari itu Aisyah baru saja membuat kue khusus buat Rasulullah. Tiba-tiba datang istri Nabi yang lain, namanya Saudah. Saudah ini salah satu istri Nabi yang tua. Datang kemudian bertamu ke rumah Aisyah, duduk di antara Rasulullah dan Aisyah. Karena Saudah waktu itu bertamu, Aisyah berkata kepada Saudah, ya Saudah, ini kue buatan saya loh. Coba kamu rasain, coba kamu makan, kata Aisyah kepada Saudah. Saudah ingin menggoda Aisyah dan mengatakan, saya tidak akan menyentuh kue itu. Kata Aisyah, ini buatan saya, insya Allah enak, Rasulullah aja makan. Kata Saudah, enggak, saya enggak akan makan. Karena tersinggung, akhirnya Aisyah mengatakan, ya Saudah, kalau kamu tidak makan, saya lempari tepung ini ke wajah kamu. Kata Saudah, sok aja. Silakan. Saudah lagi godain Aisyah karena Aisyah anak kecil. Akhirnya Aisyah karena tersinggung, dia ambil tepung bekas buat kue tadi dilempari ke wajah Saudah. Tadi Rasulullah sedang dalam keadaan duduk dan tiba-tiba Rasulullah mengangkat kakinya dan meletakkan di atas paha Aisyah seolah-olah manja. Tapi sebetulnya Rasulullah menahan tubuh Aisyah dengan kakinya sehingga Aisyah tidak bisa bergerak. Lalu Rasulullah melirik ke arah Saudah dan memberi isyarat, balas wahai Saudah. Jadi Aisyah melempari Saudah dengan tepung, Rasulullah menahan kaki Aisyah dan melirik ke arah Saudah dan memberi isyarat, balas. Lalu Saudah membalas dengan melemparkan tepung ke wajah Aisyah. Akhirnya mereka saling lempar-lemparan tepung. Rasulullah hanya tersenyum saja. Tiba-tiba terdengar suara salam dari seorang sahabat, Umar bin Khattab. Assalamualaikum. Langsung Saudah dan Aisyah lari masuk ke dalam kamar karena takut kepada Umar bin Khattab. Lalu Rasulullah membukakan pintu, Umar masuk. Tiba-tiba Rasulullah senyum-senyum. Umar bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum, ada apa?
Rasulullah mengatakan, lucu, kata Rasulullah. Ada apa ya Rasul? Itu istri-istri saya, barusan mereka lempar-lemparan tepung, tapi begitu datang kamu mereka langsung lari ke dalam kamarnya karena takut kepadamu. Mendengar kata-kata ini, Umar tersinggung kepada istri Nabi dan kemudian berteriak, wahai istri-istri Nabi, kalian takut kepada saya tetapi tidak takut kepada Rasulullah? Lalu istri Nabi di dalam kamarnya menjawab, ya, karena engkau seorang yang ghalidhun syadid, orang yang kasar lagi keras, sedangkan Rasulullah itu orang yang halim, orang yang sangat menahan amarah dan lembut. Kemudian Umar pun tertawa dan selesailah urusan di antara mereka. Tidak terlalu diambil serius, tidak terlalu kaku, dan jangan melihat sejarah ini dari sudut pandang fikih. Kadang-kadang kita melihat sejarah dari sudut pandang fikih dan menjudge sejarah. Di antara contoh menjudge sejarah itu kita akan bertanya, lah itu kan tepung jadi mubazir. Bukankah kita tidak melihat adegan aslinya? Mungkin saja tepung itu masih bisa dikumpulkan lagi dan dipakai untuk membuat kue yang berikutnya. Jadi jangan menjudge sejarah karena kita tidak menyaksikan sejarah. Ambil saja hikmah dan mau'izahnya. Sesungguhnya Rasulullah bersabar, dan salah satu cara Rasulullah sabar, Rasulullah gak gampang baper terhadap istrinya, baik kata-kata, sikap dan seterusnya, sehingga beliau tetap wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa la tansawul fadla bainakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 237 tentang bab suami istri. Salah satu nasihat Allah kepada kita adalah wala tansawul fadla bainakum. Kalau kita ingin menjadi orang yang sabar dan baik kepada pasangan kita, tipsnya adalah wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kalian melupakan kebaikan di antara kalian. Artinya, ketika kita dalam keadaan tidak nyaman, ketika kita agak merasa kecewa kepada pasangan kita, maka janganlah terlalu fokus kepada kesalahan itu. Berusahalah melihat kebaikan-kebaikannya yang jauh lebih banyak selama ini. Kalaupun kita tidak suka terhadap satu hal pada diri pasangan kita, kata Allah, فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Kalau kalian tidak suka terhadap istri kalian dalam satu hal, bisa jadi yang tidak kalian sukai itu Allah jadikan padanya kebaikan yang sangat banyak. Ini Allah yang mengatakan demikian. Mungkin kita tidak suka dalam satu hal dari istri kita karena tidak ada manusia yang sempurna. Fala tuzakku anfusakum. Jangan pernah menganggap ada manusia sempurna. Karena kadang kita berpikir, oh perempuan ini ada kesalahan di sini, saya akan cari perempuan lain yang lebih sempurna. Tidak ada perempuan yang sempurna kecuali 4 orang saja. Asia istri Fir'aun, Maryam anaknya Imran, Khadijah istri Rasulullah, dan Fatimah anaknya Rasulullah SAW. Selain 4 orang ini, tidak ada yang sempurna, termasuk Aisyah. Walaupun Aisyah keistimewaannya adalah seperti garam dalam makanan, seperti bumbu dalam masakan, tetapi bukan perempuan sempurna. Begitu juga dengan pasangan kita, dia bukan perempuan sempurna. Karena kalau kita hanya melihat ketidaksempurnaannya, maka kita akan larut dalam kekecewaan dan akhirnya kita akan berputus asa dalam rumah tangga. Sehingga Allah mengatakan wala tansaul fadla bainakum. Ingat kebaikannya. Ingat hal-hal yang menyenangkan dari dia. Ingat hal-hal yang luar biasa pada dirinya yang mungkin kamu tidak akan mendapatkan itu dari orang lain. Dengan demikian, insya Allah kita akan menjadi orang yang sabar. Dan terakhir, satu lagi tips, kalau kita punya masalah dengan pasangan kita, nasihati diri kita, jangan mencari nasihat untuk dia. Yang paling sering adalah, kalau kita punya masalah dengan pasangan kita, kita akan googling, kita akan browsing, kita akan tanya kepada seorang ustadz, nasihat untuk kita sampaikan kepada pasangan kita. Ini nggak fair. Harusnya kita googling, nasihat untuk diri kita sendiri. Kita browsing, nasihat untuk diri kita sendiri. Kita datang kepada seorang ustadz, ya ustadz, nasihati saya untuk menjadi suami yang baik, suami yang sabar. Bukan ya ustadz, tolong beri saya hadis-hadis tentang istri yang solehah.
kita cari nasihat buat diri kita sendiri, bukan mencari nasihat untuk kita share, kita forward, kita broadcast kepada pasangan kita. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Makanya begitu ada masalah di antara kita dengan pasangan, langsung browsing hadis-hadis suami yang penyabar. Langsung konsultasi dengan ustaz. Ustaz, ajarkan saya menjadi seorang suami yang penyabar, menahan amarah. Dengan demikian Allah akan melapangkan dada kita. Jadi minta nasihat untuk diri, bukan minta nasihat untuk orang lain.